Kalau haid udah lebih 15 hari, kalau tiap mau sholat harus mandi dulu apa gimana? Begini sekali lagi ya. Kalau keluar darah melebihi 15 hari, contohlah 20 hari, maka itu masuk kategori haid campur istihadah, sebagian haid, sebagian istihadah. Nah, itu dilihat haid kakak yang terakhir berapa hari. Misalkan haid yang terakhir itu adalah 5 hari, suci yang terakhir 20 hari. Berarti siklus kakak adalah 25 hari. Nah, sekarang keluar 20 hari nih. Nah, maka dari yang 20 hari itu haidnya cuma 5 hari. Sisanya yang 15 hari istihadah. Ketika keluar darah melebihi 15 hari, yang dihukumi haid hanya seukuran adat haid atau seukuran haid yang terakhir, yakni 5 hari. Gitu. Tiap orang kan haid terakhirnya berbeda. Yang terakhir haidnya 7 hari, yang berarti dari 20 hari ya 7 hari haidnya, 13 hari sisanya istihadah. Begitu. Namun kalau ini kejadian pertama, baru pertama kali nih ngalamin keluar darah melebihi 15 hari, maka dalam menghukuminya baru ketahuan itu haid dicampur istihadah kan ketika darah melebihi 15 hari. Makanya ketika darah sudah melewati kebiasaan adat haidnya, dia adat haid 5 hari, hari ke-6 masih keluar darah, itu wajib dihukumi haid dulu. Bisa jadi bulan yang ini memang haidnya 6. Hari ke-7 masih keluar darah, hari ke-8 masih ada darah, maka hukum haid dulu. Begitu seterusnya, tunggu tuh sampai hari ke-15. Ini disebutnya masa tarobus atau masa penantian. Begitu ujung hari ke-15 darah itu masih juga keluar, gimana nih cara ngitung ujung hari ke-15? Contohnya gini, keluar darah haid pertama tanggal 1 jam 6 pagi, maka baru terhitung sehari semalam atau 24 jam di tanggal 2 jam 6 pagi. Itu baru 1 hari 1 malam di tanggal 2. Berarti 15 ujung 15 hari 15 malamnya adalah di tanggal 16 jam 6 pagi juga. Artinya begitu di tanggal 16 jam 6 pagi juga masih keluar darah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mandi wajib. Harus mandi wajib. Kenapa harus mandi wajib? Karena fix ini haid campur istihadah. Dan kalau sudah ketahuan ini fix haid campur istihadah, yang hari ke-16 selanjutnya ya sudah yakin itu masa istihadah, maka wajib melaksanakan sholat. Dan kalau sholat itu harus terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara kan sebelumnya itu ada masa haidnya ya dari yang 15 hari itu ada masa haidnya. Masa haidnya seukuran adatnya yang 5 hari. Sementara sisanya yang 10 hari adalah masa istihadah. Nah kan yang 5 hari adalah hadas besar. Maka untuk menghilangkan hadas besar ini di hari ke-15 harus mandi wajib. Jadi mandi wajib di hari ke-15 adalah untuk haidnya. Jadi sekali mandi wajibnya di ujung hari ke-15 aja. Nah, jadi sekali lagi mandi wajibnya cuma 1 kali ya di hari ke-15 saja. Apakah harus jam 6 nih mandi wajibnya? Sebenarnya tak mesti jam 6 juga. Yang penting nanti kan waktu sholat terdekat tuh sholat duhur. Yang penting nanti pas mau sholat duhur itu sudah suci dari hadas besar gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu tak perlu mandi wajib setiap kali akan sholat, karena kan itu masa istihadah. Itu mandi wajib yang tadi bukan mandi wajib untuk istihadahnya, tapi untuk haidnya. Jadi untuk yang selanjutnya itu cukup kalau mau sholat itu istinja dulu. Istinja itu cebok dulu, bersihkan darahnya. Kemudian yang kedua menyedikitkan hadas, artinya disumpal kalau memang darahnya keluarnya deres. Pakai kapas sumpal ke dalam farji, atau bisa juga kalau memang sakit nih disumpal pakai kapas ke dalam farji, maka cukup pakai pembalut ya. Pakai pembalut ya di celana dalam dan pakai celana dalam yang ketat. Kemudian habis menyedikitkan hadas, kemudian wudu dengan niat wudunya nawaitu wudu alistibahatis sholati. Kalau istihadahnya yang terus-terusan keluar darahnya, gak ada masa berhentinya. Nah, karena termasuk daimul hadas, makanya niat wudunya listibahatis sholati. Habis itu langsung sholat dan semuanya dilakukan mualah atau berturut-turut gitu. Gak boleh dijeda oleh pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Jadi sekali lagi, kalau mau sholat seterusnya ya tidak perlu mandi wajib dulu, cukup istinja, menyedikitkan hadas, wudu, lalu sholat. Dan karena dia hitungan haidnya cuma 5 hari ya, 5 hari haidnya, sementara dia kan ninggalin sholat selama 15 hari. Karena dia nunggu dulu sampai hari ke-15, berarti yang 10 hari itu wajib diqodho.
Sementara hari ke-16 sampai hari ke-20 kan dia udah sholat, berarti gak perlu dikodok. Beda lagi ceritanya kalau keluar darahnya selama 20 hari dan dalam 20 hari itu gak sholat, maka yang wajib dikodok adalah 15 hari. Sementara yang 5 hari gak wajib dikodok. Ya kenapa ya? Karena yang 5 hari itu adalah masa haid. Nah, untuk siklus yang kedua itu kejadian yang di siklus selanjutnya. Misalkan dia adat haidnya 5 hari, adat sucinya 20 hari, berarti siklusnya 25 hari. Nah, dia nih keluar darah selama 50 hari. Nah, maka di siklus yang pertama dia nunggu sampai hari ke-15, hari ke-15 mandi wajib, baru dia hitung, oh ternyata haid saya cuma 5 hari, karena adat haid saya 5 hari. Nah, maka dia hitung haidnya 5 hari, habis itu hitung 20 hari istihadhah. Nah, berarti dari yang 50 hari ini kan 5 hari haid, 20 hari istihadhah, 5 hari haid, 20 hari istihadhah. Cuma di siklus yang kedua, itu tidak perlu menunggu sampai hari ke-15. Artinya, begitu selesai 5 hari, maka mandi wajib. Karena sudah ada patokan di siklus yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya saya mustahadhah, haid campur istihadhah. Maka yang sekarang langsung hukumi nih. Setelah hari ke-5 langsung dihukumi suci, mandi wajib, laksanakan sholat, dan seterusnya. Begitu. Jadi aturannya memang seperti itu, menghukumi dulu haid sampai hari ke-15, hari ke-15 mandi wajib untuk haidnya, dan nanti barulah melaksanakan aturan bersuci untuk wanita yang istihadhah. Semoga mudah difahami ya, dan ini banyak sekali yang bertanya seperti ini. Semoga yang punya pertanyaan yang sama menyimak video ini.